Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala habibil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan fahamkan ia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lebih dari sekedar perubahan. Bukan cuma soal berpindah dari gelap ke terang, namun sebuah perjalanan spiritual, intelektual, bahkan ideologis. Hijrah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita sering mendengar kata hijrah. Namun, apa sebenarnya sih makna hijrah? Nah, secara bahasa, hijrah ini berasal dari kata hajaro, yang berarti intakola, berpindah, meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Dalam konteks Islam, hijrah bukan sekedar berpindah tempat, namun berpindah dari kondisi yang tidak diridhai Allah menuju kondisi yang diridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seseorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi rekan-rekan sekalian, hijrah bukan cuma aksi, namun keputusan sadar untuk meninggalkan sistem hidup yang jauh dari Islam menuju sistem hidup yang dirancang oleh wahyu. Rekan-rekan sekalian, dalam hijrah ternyata ada juga tingkatannya. Nah, kita mulai dari yang paling dekat dengan diri kita. Hijrah level individu. Nah, hijrah individu ini bisa berarti meninggalkan dosa, meninggalkan gaya hidup yang hedonis, meninggalkan lingkungan yang rusak, menuju kehidupan yang lebih taat, lebih bersih dan berkah. Bayangkan, seseorang yang dulu tenggelam dalam dunia malam, akhirnya tersentuh sebuah ayat. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Tidaklah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kebenaran yang telah turun. Quran surat Al-Hadid ayat 16. Ia pun bangun, bangkit, memulai lembaran baru. Dari tidak pernah sholat, kini jadi imam sholat. Dari pencinta musik rusak, kini penikmat ayat-ayat Al-Quran. Namun, hijrah ini bukan akhir, justru permulaan. Hijrah individu adalah dasar, tapi bukan tujuan akhir. Karena Islam datang bukan hanya untuk memperbaiki pribadi, namun juga masyarakat dan peradaban. Rekan-rekan sekalian, mari kita naik level. Hijrah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan bukan hanya soal keluar dari Makkah ke Madinah, namun adalah transformasi sistemik dari keterjajahan Quraisy menuju masyarakat Islam yang merdeka. Di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun sistem hidup Islami dari sisi politik, hukum, ekonomi, sosial, semuanya berpijak pada wahyu. Dari sisi inilah esensi hijrah hakiki, mengubah cara pandang dunia. Hijrah universal adalah berpindah dari dominasi sistem buatan manusia menuju tatanan hidup Islam.
bukan hanya berpakaian syar'i, tapi juga berpikir syar'i. Bukan cuma menghindari riba pribadi, namun juga menolak semua sistem ribawi dalam negara. Ada pemikiran yang menarik dari para ulama besar. Mereka menyebut bahwa umat Islam bukan hanya diperintah untuk menjadi baik, namun mengatur kehidupan dengan aturan yang baik. Ini menuntut kita bukan hanya jadi muslim secara individual, namun juga memperjuangkan agar Islam hadir dalam ranah publik. Sehingga saat umat mendengar kata Islam, mindset mereka sudah terpikir betapa luasnya Islam. Nah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, semudah inikah hijrah? Pertanyaannya. Kalau mau jujur, hijrah tidaklah mudah. Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan istrinya, anaknya, bahkan kaumnya. Nabi Musa harus menyeberangi lautan. Rasulullah SAW harus menanggung siksaan, pemboikotan, sampai diancam untuk dibunuh. Dan masih banyak contoh lainnya dari kalangan sahabat. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, rekan-rekan sekalian? Kita mungkin hanya kehilangan teman, diejek, kehilangan pekerjaan, atau mungkin dituduh radikal. Namun bukankah itu harga yang pantas untuk surga? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzil hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian seperti orang-orang yang sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh kesusahan dan penderitaan dan diguncang hingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Al-Baqarah 214. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah, tantangan hijrah ini juga datang dari dalam diri. Hawa nafsu, keraguan, rasa lelah, dan juga dari luar, yakni sistem sekuler, media liberal, budaya konsumtif, semua benar-benar menarik kita kembali ke masa jahiliyah. Seolah mereka tidak rela kita hijrah lebih baik. Nah, rekan-rekan sekalian, lalu bagaimana kita bisa bertahan? Nah, yang pertama, tundukkan akal kepada wahyu. Banyak orang berhijrah, namun masih memakai logika sekuler untuk menilai hidup. Ya. Maka hijrah yang kokoh hanya bisa terjadi bila kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber standar mutlak. Nah, yang kedua, bergabung ya, dalam lingkungan yang baik. Nabi SAW membangun ukhuwah karena iman ini butuh penjaga. Kita butuh komunitas, bukan hanya motivasi. Ada sinergi, ada nasihat, ada perjuangan bersama-sama. Nah, yang ketiga, miliki visi hidup yang besar. Jangan puas hanya berhijrah secara individu. Namun kita harus punya mimpi untuk berhijrah sebagai umat, mengganti sistem yang rusak dengan sistem yang adil, yakni sistem Islam yang merata dan mulia. Dan terakhir, berdoalah. Karena tanpa pertolongan Allah kita akan kalah. Dan istiqomah itu mahal, namun pertolongan Allah lebih dekat dari yang kita kira. Makanya Rasulullah SAW sering berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, rekan-rekan sekalian, hijrah adalah langkah berani menuju ridha Allah.
Namun langkah itu harus terus kita jaga. Kita tidak tahu di langkah keberapa Allah akan panggil kita pulang. Maka pastikan kita berjalan meski pelan, asal tetap istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Sungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Rekan-rekan sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan langkah kita semua. Semoga hijrah kita tidak hanya mengubah diri, namun juga ikut mengubah dunia dari kegelapan sistem jahiliyah menuju peradaban Islam yang penuh cahaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.